isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen, rahasia, itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI.
Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berdapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim. Tambah Connie. Sebelumnya pengamat militer Connie Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Connie Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester disampaikan usai Connie Bakri menyebut dititipi dokumen pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Connie Bakri. Menurutnya, Connie Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Connie yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Connie ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Connie dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Connie mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Connie menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Connie menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Connie membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Connie mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Connie. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Connie dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Connie Bakri belum dibeberkan ke publik.
Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya,
Seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap,
beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Connie, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Connie mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Connie. Siapa di antara kalian yang merilis? Ujar Connie. Connie menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan.
Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK.
Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance,
itu kemudian dia dipres terus. Dia akan cari di bawah sistem di luar. Itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional. Kan banyak, jadi jangan dipaksa. Ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan. Bahwa menganggap PDIP musuh bersama. Seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim. Tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya,
Setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis? Ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar 2 pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma 1 kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Lanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa?
bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni.
Connie menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan (NDA) yang disahkan oleh notaris. Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orangnya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance.
ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris.
Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim,
tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal.
Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi,
Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia,
bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia.
Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu, yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri.
bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Lanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP,
Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal.
Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program 1 Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orangnya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Connie. Sebelumnya pengamat militer Connie Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Connie Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Connie Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah,
Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Connie Bakri. Menurutnya, Connie Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Connie yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Connie ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Connie dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Connie mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Connie menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Connie menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Connie membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Connie mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Connie. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Connie dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Connie Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Connie, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Connie mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Connie. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Connie. Connie menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang.
Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Lanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Connie. Sebelumnya pengamat militer Connie Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Connie Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Connie Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya,
Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Connie Bakri. Menurutnya, Connie Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Connie yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Connie ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Connie dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Connie mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Connie menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Connie menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Connie membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Connie mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Connie. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Connie dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Connie Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Connie, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Connie mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Connie. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Connie. Connie menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah,
Jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Connie. Sebelumnya pengamat militer Connie Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Connie Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Connie Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Connie Bakri. Menurutnya,
Connie Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Connie yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi Sirekap Pemilu 2024. Sylvester menduga Connie ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Connie dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Connie mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Connie menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Connie menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Connie membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Connie mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Connie. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Connie dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Connie Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Connie, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Connie mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Connie. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Connie. Connie menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue,
Ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus. Gimana sih, tukasnya? Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Connie di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Connie Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Connie juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Connie dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Connie mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Connie kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Connie. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Connie mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus. Dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Connie. Sebelumnya pengamat militer Connie Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Connie Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Connie Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Connie Bakri. Menurutnya, Connie Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya,
Lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu, yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya?
Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan.
Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Connie yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Connie ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Connie dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Connie mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Connie menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Connie menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Connie membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Connie mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Connie. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Connie dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Connie Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Connie, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Connie mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Connie. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Connie. Connie menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Connie Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Connie Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Connie Bakri. Bahwa Connie Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Connie hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Connie mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Connie menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya?
Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada KONI di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024.
Sylvester menduga, Koni ke Rusia. Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi Okumen Hasto. Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025,
Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan, Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orangnya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Kita ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polhukam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orangnya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, Pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen, saya langsung telpon Mas Hasto. Apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul, berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis. Situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto.
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025. Lalu, dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program 1 Mejat The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 3 Januari 2025. Awalnya, Sylvester Matutina mempertanyakan dokumen skandal pejabat milik Hasto Kristianto yang dititipkan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Koni Bakri adalah orang baru di kalangan elit PDIP. Menurutnya, lebih masuk akal jika data ini dititipkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ataupun Menko Polkam Budi Gunawan. Lebih lanjut, Sylvester menyinggung Koni yang sempat digugat karena dianggap menyebarkan informasi bohong mengenai polisi yang bisa mengakses sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, pemilu 2024. Sylvester menduga, Koni ke Rusia untuk menghindari proses hukum atas kasus ini. Video Hasto tuding Jokowi terkait KPK beredar, Koni dari Rusia, jika diizinkan akan saya buka. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ancang-ancang akan membuka satu demi satu file milik Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ia simpan di Rusia. Sebab, video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial, seusai diunggah kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Hasto mengatakan,
Jokowi merupakan dalang dibalik pelemahan KPK. Hasto menegaskan dalang dibalik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi. Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Sementara Koni mengatakan, dokumen rahasia skandal pejabat negara dan keluarga Joko Widodo kembali membuat publik geger. Pasalnya, banyak pihak yang meminta agar dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto segera dibongkar. Dalam unggahan itu, Koni menyoroti isu dari isi dokumen rahasia milik Hasto yang disimpannya. Sebab banyak kabar bohong atau hoaks terkait isi dokumen tersebut. Oleh sebab itu, Koni menegaskan hingga saat ini dokumen itu masih berada di Rusia. Ia mengaku tidak nyaman dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakannya mengaku mengetahui isi dokumen rahasia itu. Koni membantah telah membocorkan dokumen itu. Menurutnya, dokumen itu masih disimpan secara aman dan belum dibocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, Koni mengaku siap membongkar dokumen itu seusai diizinkan oleh Hasto. Jika saya sudah diizinkan sang pemilik, saya sendiri yang akan menyampaikan, menguraikan dan mempublikasikan, tulis Koni. Sementara itu Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai apa yang dituduhkan, jika ada bukti maka silakan dibuka. Kalau ada bukti silakan, jelasnya. Isi dokumen rahasia Hasto bocor, bongkar skandal elit negara, Koni dipanggil Megawati. Hingga kini, isi dokumen rahasia yang disimpan Koni Bakri belum dibeberkan ke publik. Menurut pengamat militer dan pertahanan itu, dokumen tersebut milik Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Meski belum diungkap, beberapa isi dokumen rahasia itu sempat bocor ke publik. Dikatakan Koni, salah satunya rekaman video Hasto berbaju ungu yang menyebut Presiden Jokowi melemahkan KPK. Koni mengaku dirinya dipanggil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait arsip dokumen yang bisa bocor. Ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis, ujar Koni. Koni menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan dokumen tersebut karena terikat perjanjian kerahasiaan, NDA, yang disahkan oleh notaris. Koni Bakri sebut ada jebakan Batman di dokumen rahasia Rusia, jangan anggap aku kadal. Koni Bakri masih menyimpan dokumen rahasia Rusia yang diduga menyimpan banyak skandal petinggi-petinggi di Indonesia. Disebutkan oleh Akbar Faisal, politikus Indonesia, bahwa ada pihak yang mulai menaikkan level atau tingkat tekanan kepada Koni Bakri. Bahwa Koni Rahakundini Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isu dokumen rahasia itu menyangkut dengan negara, ucap Akbar Faisal. Koni hanya menyambutnya dengan tawaan saja, karena pihak tersebut belum juga tentu tahu apa isi dari dokumen rahasia yang ia pegang. Koni mengaku kalau pihak lain tidak akan semudah itu untuk membongkar isi dari dokumen rahasia yang dimilikinya. Nah, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue, ya kan, tapi aku harus memberiahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal dinosaurus, gimana sih, tukasnya. Kemudian Koni menjelaskan mengapa dokumen rahasia itu ia simpan di negara Rusia. Apakah memang ada perjanjian antar dokumen perorangan disimpan di sana atau ada perjanjian ekstradisi atau yang lainnya? Jadi, gini jawabannya, kenapa dititipkan di Rusia? Karena dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku memang lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gua tinggal di kutub itu akan judulnya kutub, kalau gua tinggal di Prancis judulnya di Prancis, situasi waktu itu memang aku dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia karena aku profesor dan guru besar, tambahnya. Sekedar informasi, Hasto Kristianto sebelumnya pernah mengatakan telah menitipkan sejumlah data rahasia kepada Koni di Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bisa jadi bom waktu, dititipi okumen Hasto,
Koni Bakri kini dikejar-kejar banyak orang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkap sebuah hal baru setelah dirinya membuat pengakuan dititipi dokumen milik Hasto Kristianto. Koni juga menyebut, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bertambah. Perhatikan Twitter Akbar Faisal 2 hari lalu, dia bilang cuma satu kalimat saja, 32 dokumen. Saya langsung telpon Mas Hasto, apa sih 32 dokumen? Maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Kata Koni dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, 16 Januari 2025, malam. Ternyata, memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang ke Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Selanjutnya, Koni mengaku, dirinya dikejar-kejar setelah membuat pengakuan telah dititipi dokumen yang bisa menjadi bom waktu oleh Hasto. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali yang mengejar-ngejar, Bu Koni kalau kau cinta NKRI, buka. 1. Saya bukan pemilik yang kedua ketika kita membuka sebuah rahasia negara. Kita ini ya, di sini kan yang punya dokumen 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, ujar Koni. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Seskoal TNI. Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa membahayakan atau tidak dan bagaimana kita bisa menghandle. Selanjutnya, seperti dilansir Kompas TV, Koni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance. Ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is itu maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari di bawah sistem di luar, itu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional, kan banyak, jadi jangan dipaksa, ujarnya. Tak ini lagi membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP musuh bersama, seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk Kim, tambah Koni. Sebelumnya pengamat militer Koni Bakri dapat sindiran dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sosok Sylvester yang kerap bela Jokowi ini menyebut sosok Koni Bakri adalah orang baru di PDIP yang kabur ke Rusia. Pernyataan Sylvester ini disampaikan usai Koni Bakri menyebut dititipi dokumen skandal pejabat milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Sumber, Banjarsari, Solo,